좋아하는 사람 있구나. 그런 걸 어떻게 몰라요. 사랑 이상은 필요 없어요. 그만하자. 미치겠다고 이제. 한 사람만 선택하세요. 나예요, 그 여자예요? Demi menarik perhatian guru olahraga yang ia sukai, salah satu siswi ini nekat melompat dari papan loncat di kolam renang yang ada di sekolahnya. Tidak hanya sang guru yang sangat terkejut melihat aksi nekat siswi itu, tapi semua siswi-siswi yang ada di sana pun tak kalah terkejutnya. Sesuai yang diharapkan oleh siswi cantik yang bernama Yong-eun ini, sang guru segera menyelamatkannya. Saat itu ia tidak memperdulikan nyawanya sama sekali. Yang terpenting saat itu ia bisa menarik simpatik sang guru idola. Terlihat ia tersenyum puas saat sang guru dengan sigap menyelamatkannya. Jeon-ki adalah guru olahraga di sekolah menengah khusus putri. Ia telah memiliki istri yang bernama Seyeon yang tengah hamil dan akan melahirkan anak pertama dalam waktu dekat. Saat itu Jeon-ki dan Seyeon sedang makan siang bersama keluarga sang istri. Seyeon merupakan salah satu putri dari keluarga yang cukup kaya. Ia tetap memilih menikah dengan Jeon-ki dan meninggalkan semua kemewahan dalam hidupnya. Dan hal itulah yang terkadang membuat Jeon-ki sedikit tidak percaya diri apabila ada acara kumpul-kumpul keluarga seperti itu. Dikarenakan bukan hanya status sosialnya yang sangat berbeda, tapi juga ia kurang percaya diri dengan pekerjaannya sebagai guru olahraga. Di saat hatinya sedang galau saat itu, kehadiran Yong-eun berikan hal yang berbeda di dalam hatinya. Terlebih lagi Yong-eun juga menyukai guru olahraganya itu. Bahkan ia sedikit berambisi untuk terus mendekati guru olahraganya tersebut. Saat jam olahraga, sosok Yong-eun terus mencuri perhatian Jeon-ki. Tidak dapat dipungkiri, Yong-eun memiliki wajah yang sangat cantik. Sebuah lemparan dari sang guru tepat mengenai tubuh Yong-eun sehingga membuatnya harus diobati. Saat Jeon-ki sedang mengobati Yong-eun, siswi cantik itu terus berkata-kata manja dengan sang guru. Ia sengaja terus menggoda gurunya tersebut. Sontak saja tindakan Yong-eun itu cukup membuat Jeon-ki terkejut. Tidak hanya itu, Yong-eun terus muncul di hadapan Jeon-ki dimanapun dan kapanpun. Seperti saat ini Yong-eun bertemu Jeon-ki di salah satu supermarket dan tentu saja mereka saling menyapa. Saat itu Yong-eun menanyakan apakah Jeon-ki dulu adalah atlet rugby. Mendengar pertanyaan Yong-eun, tentu saja Jeon-ki menjawab memang benar ia dulu adalah atlet rugby, tapi sekarang tidak lagi. Di sini Yong-eun mengatakan ia ingin sekali menguasai olahraga rugby dan saat itulah Jeon-ki menawarkannya akan diperkenalkan dengan orang yang bisa melatihnya, tapi itu bukanlah dirinya. Tak lama Jeon-ki sudah bermain rugby bersama teman-temannya. Kehebohan Yong-eun saat itu menarik perhatian para pria di lapangan itu. Ia melompat kegirangan menyemangati guru idolanya itu tanpa memperdulikan orang-orang yang menatapnya aneh. Hingga saat sang guru berhasil memenangkan permainan itu, Yong-eun pun menjadi lebih heboh lagi. Melihat kehadiran Yong-eun menyemangati Jeon-ki membuat teman-temannya iri. Mereka semua tidak menyangka bahwa Jeon-ki sudah memiliki kekasih gelap. Mendengar perkataan teman-temannya itu membuat Jeon-ki sedikit kesal, dikarenakan ia tidak memiliki hubungan apapun dengan siswinya tersebut. Saat di mobil ketika keduanya bersiap pulang, Jeon-ki sedikit terpana melihat kecantikan Yong-eun. Tidak dapat dipungkiri kehadiran Yong-eun telah membuatnya bersemangat. Merasa sang guru terus menatapnya saat itu, tentu saja membuat Yong-eun sengaja menggoda sang guru. Yong-eun terus menunjukkan sikap manjanya kepada Jeon-ki dan hal itu membuat Jeon-ki sedikit tergoda. Pandangan guru olahraga ini terus tertuju pada siswi cantik yang bernama Yong-eun. Tak dapat dipungkiri hatinya mulai tergoda dengan siswi cantik itu. Setelah hal-hal yang telah mereka lalui bersama beberapa hari yang lalu, Jeon-ki terus memikirkan Yong-eun. Saat berada di rumahnya pun pikirannya masih dipenuhi dengan bayangan siswi cantik itu. Hingga ia teringat akan sesuatu, yaitu jepit rambut milik Yong-eun yang ia singkirkan tempo hari. Tapi saat ia mencari-cari jepit rambut itu di jasnya, ia sama sekali tidak menemukan jepit tersebut. Ternyata sang istrilah yang telah mengambilnya. Ia sangat menyukai jepit tersebut. Sang istri menanyakan dapat dari mana jepit itu. Jeon-ki menjawab bahwa ia menemukan jepit rambut itu di sekolah. Tanpa banyak berkata-kata, Jeon-ki tidak menanyakan jepit rambut itu lagi. Sore itu hujan sangat deras. Terlihat Jeon-ki masih berada di sekolah di saat para murid dan guru-guru sudah pulang. Tapi tiba-tiba saja Yong-eun terlihat berlari dan kemudian kembali ke sekolah itu. Sontak saja Jeon-ki sangat terkejut melihat keberadaan siswi cantik itu di sana. Tak lama keduanya pun sudah berada di
tangga sambil menikmati minuman untuk menghangatkan tubuh. Sang guru meminta Yong-eun untuk segera menghabiskan minumannya dikarenakan hujan sudah mulai mereda. Terlihat jelas Junki sangat canggung berada di sekolah itu hanya berdua saja dengan Yeon-eun. Tapi tidak dengan Yeon-eun, ia sangat menyukai berada berdua saja dengan gurunya tersebut. Di sini Junki meminjamkan jaketnya kepada Yong-eun dikarenakan seragam sekolah yang ia kenakan sudah sangat basah. Saat Yong-eun ingin berganti pakaian, terlihat ia kesulitan dalam memasangkan resletingnya. Kemudian ia meminta bantuan sang guru. Melihat pemandangan di depannya itu, sang guru segera tersadar bahwa ini salah. Segera ia menghindari Yong-eun. Tak lama suara petir menggelegar dan hal itu tentu saja membuat Yong-eun sangat ketakutan dan memeluk sang guru. Hal yang tidak dapat dielakkan pun terjadi. Walau Junki sudah berusaha untuk menghindari Yong-eun, tapi situasi dan kondisi berkata lain. Terlihat guru dan siswi cantik itu bermesraan layaknya sepasang kekasih. Junki tidak dapat mengontrol dirinya lagi. Kali ini ia benar-benar terpancing akan kecantikan dan kemolekan tubuh siswinya tersebut. Terdengar suara samar-samar seseorang yang mendekat, yang tentu saja menyadarkan Junki. Ia segera bersembunyi bersama Yong-eun. Suara itu semakin mendekati mereka berdua dan hal itu benar-benar membuat Junki sangat ketakutan. Tapi tidak dengan Yong-eun. Ia sangat menikmati kebersamaannya dengan guru idolanya itu. Takut akan keberadaannya dan Yong-eun diketahui, terlihat Junki menutup mulut dan menekan tubuh Yong-eun yang tepat berada di bawahnya. Situasi itu membuat Yong-eun kesakitan. Ia merintih kesakitan, tapi Junki tidak mendengarnya karena dirinya benar-benar sangat ketakutan saat itu. Beruntungnya suara tadi segera menghilang karena sepertinya ada orang lain yang datang. Ternyata yang datang adalah istri Junki yang menjemputnya malam itu ke sekolah. Merasa keadaan sudah aman, Junki segera keluar dari ruangan itu. Di saat yang bersamaan, penjaga sekolah dan istri Junki melihat keberadaannya dan segera memanggilnya. Dengan terpaksa Junki harus meninggalkan Yong-eun yang ternyata sudah pingsan di tempat itu. Junki segera mematikan lampu di ruangan itu agar keberadaan Yong-eun di sana tidak diketahui oleh penjaga sekolah dan istrinya. Saat Junki akan meninggalkan sekolah bersama istrinya, ia terlihat sangat gelisah karena meninggalkan Yong-eun begitu saja. Ia lalu meminta izin kepada sang istri untuk kembali ke sekolah karena ada barangnya yang tertinggal. Tapi sang istri ingin ikut serta bersamanya. Daripada sang istri mengetahui keberadaan Yong-eun, Junki segera mengurungkan niatnya itu dan pergi begitu saja bersama sang istri meninggalkan sekolah tersebut. Guru olahraga ini seperti orang gila yang sedang mencari-cari keberadaan salah satu siswinya di sekolah itu. Ia terus mencari keberadaan Yong-eun di setiap sudut sekolah. Ia merasa sangat bersalah atas semua tindakannya kepada Yong-eun tempo hari. Setelah menemukan keberadaan Yong-eun, segera Junki meminta maaf dan meminta Yong-eun merahasiakan semua hal yang telah mereka lakukan, cukup hanya mereka berdua saja yang mengetahuinya. Ternyata Yong-eun menulis semua perbuatan yang telah ia lakukan bersama sang guru di blog pribadinya. Secara detail ia menceritakan semua kenangan indah itu yang tidak akan pernah ia lupakan sampai kapanpun. Tidak menunggu waktu lama, cerita tersebut menjadi sangat menghebohkan di dunia maya. Memang cerita tersebut tidak langsung tertuju ke guru tersebut, tapi dari kedekatan yang terlihat selama ini tentu saja tertuju ke guru Junki. Tidak sekali saja keduanya lakukan hal bersama seperti layaknya sepasang kekasih, tapi sudah sangat berkali-kali dan keduanya menikmati hal itu. Dalam sekejap seluruh isi sekolah membicarakan kelakuan Junki terhadap Yong-eun. Hingga saat itu Yong-eun dipanggil oleh kepala sekolah untuk menceritakan semua hal yang ia alami secara jujur. Pihak sekolah akan mempertanggungjawabkan dan akan mengambil langkah tegas terhadap Junki yang sudah melecehkan siswinya di sekolah itu. Tapi jawaban Yong-eun sungguh di luar dugaan saat ia menjawab pertanyaan kepala sekolah, apakah benar guru Junki telah melecehkanmu? Yong-eun memang benar yang menulis cerita itu di blog pribadinya, tapi guru yang dimaksudnya bukanlah guru Junki, karena itu hanya sebatas hayalannya saja. Secinta itu Yong-eun terhadap gurunya, ia tetap melindungi sang guru dari dugaan kepala sekolah terhadapnya. Tapi tetap saja Junki benar-benar marah atas perbuatan Yong-eun yang sudah mempermalukannya. Walau pihak sekolah tidak memberhentikannya, tapi ia sudah sangat malu. Tidak dapat dipungkiri Junki menjadi sangat stres karena tindakan yang telah dilakukan oleh Yong-eun. Terlihat ia melampiaskan semua kekesalannya itu kumpul bersama teman-temannya. Bahkan di sini Junki berniat ingin berhenti saja mengajar sebagai guru di sekolah itu. Ia ingin menjadi pelatih rugby saja agar Yong-eun tidak lagi mengganggunya. Sedangkan Yong-eun sangat frustasi karena sang guru tidak menjawab dan membalas teleponnya. Ia terlihat sangat berantakan karena sangat merindukan sang guru idola. Di sini ia melihat keberadaan guru idolanya itu sedang berbelanja dengan istrinya. Matanya terus memandang sang guru dan hal itu diketahui oleh Junki. Tapi tiba-tiba saja Yong-eun pun menghilang dari sana. Malam hari saat Junki sudah terlelap, tiba-tiba saja ponselnya berdering dan ternyata itu telepon dari Yong-eun yang sangat merindukannya. Keesokan harinya saat Junki
Junki ke sekolah, ia melihat di mejanya penuh dengan hadiah berwarna pink. Ia sudah dapat menebak itu dari siapa dan ia pun segera membuang semua hadiah itu tanpa sisa. Saat ia kembali ke rumah, ia sangat terkejut karena sang istri memperlihatkan kamar untuk anaknya nanti sudah dipenuhi dengan perlengkapan bayi yang terlihat sangat cantik dan yang pasti harganya pun serba mahal. Ya, ternyata hadiah itu semua dari Yong-eun yang sejak saat itu akan mengikuti les dengan istri Junki. Mendengar hal itu, sontak saja Junki sangat terkejut karena ia tidak menyangka Yong-eun akan bertindak sejauh itu. Siswi cantik ini nekat menginap di rumah guru yang ia cintai itu walaupun keberadaan istri sang guru ada di sana. Sontak saja mendengar hal itu membuat Junki terkejut. Tindakan Yong-eun itu sudah benar-benar di luar dugaannya. Saat semuanya sudah terlelap tidur pun tiba-tiba saja Yong-eun sudah memaksa Junki untuk bermesraan dengannya saat itu. Terlihat Yong-eun sangat agresif terhadap Junki yang sudah sangat ketakutan. Tidak dapat dipungkiri bahwa ia tidak ingin sang istri melihat hal ini, yang tentu saja akan membuat pernikahannya goyah. Beruntungnya Junki dapat menghentikan tindakan nekat Yong-eun yang benar-benar sudah gila. Saat di sekolah, salah satu siswi ini menggoda Junki dengan cara menciumnya ketika mempraktekkan nafas buatan pada pertolongan pertama. Melihat tingkah siswi itu yang genit kepada guru idolanya membuat Yong-eun tidak menyukainya. Ia terus menatap sinis kepada siswi tersebut. Tak lama saat siswi itu sedang mandi, tiba-tiba saja lampu di kamar mandi itu menjadi gelap. Kemudian terdengar suara teriakan minta tolong dari siswi tersebut. Kini siswi itu sudah berada di rumah sakit. Ternyata ada seseorang yang mencelakainya dengan sengaja. Tentu saja kejadian mengerikan itu membuat orang tua siswi itu menuntut pertanggungjawaban kepada Junki karena saat itu adalah jam pelajarannya. Kejadian itu dianggap kelalaian Junki terhadap keselamatan siswanya. Junki hanya terdiam saat orang tua siswi ini marah-marah terhadapnya. Junki sudah dapat menebak siapa dalang dari semua kejadian itu dan hal itu disebabkan oleh dirinya. Malam itu Junki mabuk berat. Ia benar-benar stres dengan masalah yang dihadapinya akhir-akhir ini. Begitu banyak permasalahan silih berganti yang ia terima dan semua itu berhubungan dengan Yong-eun. Terlihat rekannya mengantar Junki pulang karena dirinya mabuk berat. Bukannya berterima kasih kepada rekan Junki ini, Seon justru cemburu kepada rekannya itu karena mereka selalu terlihat berduaan. Terlebih lagi mereka berdua bersahabat sejak lama. Guru cantik ini mencoba lebih bijak menghadapi situasi itu dan ia pun mengalah atas semua tuduhan-tuduhan terhadap dirinya. Keesokan harinya terlihat Yong-eun sudah bersama Seon di rumahnya. Yong-eun sengaja ikut les privat dengan istri Junki. Ya, tidak lain dan tidak bukan tujuannya hanya ingin melihat keberadaan sang guru idola dan selalu berada di dekatnya. Kemudian Yong-eun melihat cincin nikah milik Seon. Ia terus mengamatinya dan sangat menginginkan mencoba cincin nikah itu. Seon tidak menaruh curiga sedikit pun terhadap gadis cantik itu saat mendengar Yong-eun ingin mencoba cincin nikahnya. Ia pun segera meminjamkannya. Karena kondisi Seon sedang hamil besar dan membuat berat badannya bertambah, otomatis jari-jarinya pun ikut membesar sehingga sangat sulit untuk melepaskan cincin nikah itu dari jarinya. Tapi Yong-eun tetap memaksanya, bahkan ia sendirilah yang menarik paksa cincin nikah itu dari jari Seon. Seon meringis kesakitan, tapi Yong-eun tidak memperdulikannya sama sekali. Terlihat ia sangat bahagia setelah mencoba cincin nikah itu. Setelah mengembalikan cincin tersebut, tiba-tiba saja Yong-eun berkata-kata aneh dan mengerikan kepada Seon, yang tentu saja membuat Seon sedikit terkejut. Tak lama Junki pun pulang. Mendengar guru idolanya pulang, Yong-eun segera menyambutnya seakan-akan ia adalah istri Junki. Sejenak Seon terdiam melihat pemandangan itu karena sudah beberapa kali ia melihat tingkah aneh yang ditunjukkan oleh Yong-eun di depannya. Tindakan siswi ini sudah benar-benar gila. Ia terus berusaha menggoda guru idolanya itu walau sedang berada di sekolah. Ia tidak memperdulikan hal itu karena yang terpenting baginya adalah sang guru hanya terus melihat padanya saat itu. Junki meminta Yong-eun untuk menghentikan semua tindakan gilanya itu. Ia tidak ingin sang istri mengetahui semua ini. Ia tidak ingin menyakiti hati istri yang sangat ia cintai itu. Terlebih lagi saat itu sang istri sedang hamil besar. Di sini Yong-eun mengatakan sampai kapanpun ia tidak akan memberitahukan perihal hubungannya dengan sang guru. Cukup hanya ia dan sang guru yang tahu. Kalaupun Yong-eun sudah menceritakan perihal hubungan terlarangnya dengan sang guru, pasti istri gurunya itu tidak akan pernah mengizinkannya masuk ke rumahnya. Tapi tetap saja Junki meminta Yong-eun untuk menghentikan semua tindakan gilanya itu. Ia tidak ingin pernikahannya hancur karena ulah Yong-eun yang terus mengusiknya. Yong-eun sama sekali tidak menanggapi perkataan Junki. Ia justru meninggalkan guru idolanya itu begitu saja. Junki benar-benar sudah sangat terganggu dengan segala ulah yang dilakukan oleh Yong-eun. Seperti saat
saat ini di pagi buta di saat semua orang masih tertidur, Yong-eun tiba-tiba saja mendatangi rumah Junki dengan mengutuk pintu dengan begitu kerasnya. Sontak saja Junki sangat terkejut. Tidak hanya dirinya yang terganggu di pagi itu, tapi juga tetangganya di sana terlihat sangat kesal. Ternyata Yong-eun meminta Junki membukakan tutup selai yang ia tidak bisa buka. Tentu saja Junki benar-benar kesal karena hal sepele yang telah dilakukan Yong-eun terhadapnya. Junki sudah tidak dapat lagi membiarkan semua tindakan konyol yang telah dilakukan Yong-eun terhadapnya. Siswi gila itu akan melakukan segala cara untuk mendapatkan dirinya. Malam itu Junki mengatakan akan berhenti menjadi guru di sekolahnya yang sekarang kepada sang istri. Walaupun ia berhenti dari sekolah itu, ia akan bekerja sebagai pelatih rugby. Memang gajinya tidak sebesar seperti saat ia menjadi seorang guru olahraga, tapi dengan ia mengambil keputusan seperti itu, mudah-mudahan hidupnya akan menjadi lebih tenang. Sontak saja mendengar perkataan Junki membuat sang istri sangat terkejut. Ia masih belum bisa menerima jika sang suami harus berhenti dari sekolah itu dikarenakan sebentar lagi anak mereka akan segera lahir dan hal itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Di sini Junki coba mengatakan alasan kenapa ia ingin berhenti dari sekolah tersebut, tapi Seon segera menghindari hal itu karena sepertinya ia sudah mengetahui hubungan Junki dengan Yong-eun selama ini. Keesokan harinya saat Seon sudah siap-siap untuk memasak, tiba-tiba saja Yong-eun mendatanginya. Yong-eun tidak terima kalau Seon menghentikan les privatnya. Dengan alasan bahwa ia sudah sangat kelelahan karena kehamilannya sudah semakin besar, Seon ungkapkan alasannya tersebut kepada Yong-eun. Tapi dengan berbagai macam jawaban dikatakan oleh Yong-eun agar Seon tetap meneruskan les privat itu. Lalu tiba-tiba saja Yong-eun menutup hidungnya karena ia mencium aroma yang membuatnya mual. Dalam sekejap ia pun berlari ke toilet dan muntah-muntah. Melihat hal itu tentu saja membuat Seon sangat terkejut karena saat itu pula Yong-eun mengatakan bahwa dirinya sedang hamil. Tidak dapat dipungkiri betapa hancur hati Seon saat itu. Tidak hanya dikhianati, tapi kini Yong-eun pun telah hamil. Malam itu terlihat Junki berjalan menuju apartemen tempat Yong-eun tinggal. Dari belakang terlihat Seon mengikutinya. Dapat dipastikan perasaannya saat itu benar-benar hancur berkeping-keping dikarenakan suami yang ia cintai mendatangi tempat tinggal selingkuhannya di malam hari secara diam-diam. Dan benar saja terlihat Junki dan Yong-eun sedang bermesraan di apartemen itu. Hubungan guru dan siswi ini semakin tak terkontrol. Terlihat keduanya sedang bermesraan di apartemen milik Yong-eun di malam hari. Saat itu Junki tidak menyadari bahwa sang istri mengikutinya dari belakang. Tapi ternyata semua kemesraan itu hanya bayangan ketakutan dari Seon saja saat itu. Tak dapat dipungkiri hati dan perasaannya benar-benar hancur melihat sang suami mendatangi Yong-eun di apartemennya. Sedangkan di sini Junki sedang menuruti kemauan Yong-eun yang ingin berpegangan tangan dengan dirinya. Yong-eun sangat bahagia karena malam itu guru yang ia cintai mendatangi dan bermain dengannya. Sejenak terlintas di pikiran Junki saat itu ingin melepaskan pegangannya saat itu agar Yong-eun terjatuh dan mati sehingga tidak ada lagi yang akan mengusik rumah tangganya. Tapi Junki tidak sampai hati melakukan hal itu. Ia tidak ingin membunuh seseorang. Terlebih lagi Yong-eun adalah siswi di sekolahnya. Di sini Junki memohon kepada Yong-eun untuk menghentikan semua ini. Ia tidak ingin Yong-eun terus mengusik rumah tangganya. Ia mengakui semua kesalahan yang telah ia lakukan terhadap Yong-eun adalah salah. Tapi Yong-eun tidak menerima semua permohonan Junki untuk menjauhi dirinya karena Yong-eun sangat mencintai Junki. Justru ia berkata penghalang mereka berdua adalah istri sang guru. Junki terus memohon agar Yong-eun melepaskannya dan menghentikan semua kegilaannya untuk mendapatkan dirinya. Tak lama Junki pun pergi meninggalkan Yong-eun yang masih terus menangis. Di sekolah Junki tidak fokus terhadap pekerjaannya. Pikirannya benar-benar berkecamuk saat itu. Sampai-sampai saat ada siswanya yang bertengkar pun ia sama sekali tidak mendengarnya. Sedangkan di sini terlihat Yong-eun sudah berada di rumah Junki bersama istrinya. Seon sengaja memperlihatkan foto-foto pernikahannya kepada Yong-eun. Sesuai yang diharapkan, Yong-eun terlihat cemburu. Ia tidak menyukai melihat foto-foto pernikahan sang guru dengan istrinya itu. Sempat terjadi perdebatan di antara kedua wanita itu. Bahkan di sini Seon berkata hubungan suami istri itu berbeda. Pernikahan berbeda dengan pacaran anak muda. Hubungan pacaran tidak ada janji, tidak ada tanggung jawab, tidak ada cincin, tidak menghabiskan uang sepeser pun. Kau tidak ada bedanya dengan sebuah mainan, dan jika sudah bosan maka apapun yang berhubungan denganmu maka tidak akan direspon sama sekali, bahkan telepon pun tidak akan diangkatnya, ucap Seon. Mendengar ucapan Seon membuat Yong-eun menggila. Ia tidak terima dianggap seperti mainan karena yang ia lakukan dengan sang guru adalah cinta. Tak lama Seon pun bertanya tentang hal-hal saat mereka bermesraan. Sontak saja sikap Yong-eun seketika berubah. Perlahan ia berkata-kata yang membuat Seon bersedih. Semakin Yong-eun berkata-kata tentang dirinya dan sang guru bermesraan,
Seketika itu pula air mata Seon pun jatuh membasahi pipinya. Tapi tak lama kemudian Yong-eun pun pingsan di sisi Seon. Ya, ternyata Seon telah mencampurkan obat penenang di minuman Yong-eun. Secepatnya Seon membawa Yong-eun menggunakan kursi roda yang telah ia siapkan. Seon meminta bantuan guru wanita ini untuk menemaninya membawa Yong-eun ke suatu tempat. Sempat tak mengerti dengan situasi yang ia hadapi sekarang ini. Kini guru ini mengetahui bahwa Yong-eun sedang hamil anak Jungki. Dan sekarang Seon akan membawa Yong-eun ke klinik aborsi untuk menggugurkan kandungan siswi cantik tersebut. Mendengar hal itu, guru cantik ini sempat menolak, tapi Seon terus memohon demi masa depan anak yang ia kandung sekarang ini. Mereka pun akhirnya sampai di klinik tersebut, dan kini Yong-eun pun mulai dilakukan tindakan oleh dokter di sana. Dokter ini sangat terkejut saat akan melakukan aborsi pada Yong-eun yang masih pingsan saat itu. Ia melihat ada sesuatu yang aneh pada alat reproduksi Yong-eun. Setelah mengetahui hal aneh tersebut, dokter itu segera menemui Seon yang sedang menunggu di luar. Dokter itu tampak marah kepada Seon karena ternyata Yong-eun sama sekali tidak hamil. Bahkan siswi itu masih perawan, belum pernah dijamah sama sekali oleh pria. Sontak saja mendengar hal itu, Seon dan guru tersebut sangat terkejut. Berarti selama ini Yong-eun telah membohonginya atas hubungan gelapnya bersama sang suami. Terlihat Seon masih sangat shock dengan apa yang telah terjadi. Ia harus berusaha untuk tetap tenang menghadapi situasi ini. Tak lama ia pun sudah duduk di depan Yong-eun yang masih belum sadar. Ia terus menatap wajah gadis psycho di depannya itu. Ternyata Yong-eun sangat berambisi ingin memiliki Junki, sekalipun ia harus berbohong dengan berkata bahwa ia telah hamil. Selama ini ia hanya berimajinasi atas rasa cintanya pada Junki. Terlihat Yong-eun pun tersadar. Ia lalu menangis karena telah bermimpi buruk. Di dalam mimpinya ia berusaha untuk melarikan diri tapi tak berdaya. Kemudian Seon menawarkan Yong-eun untuk minum teh untuk menghangatkan tubuhnya. Tapi di sini Yong-eun tiba-tiba saja berkata, "Setelah badanku menghangat, aku akan tertidur pulas lagi." Sontak saja mendengar perkataan Yong-eun membuat Seon terkejut. Ternyata Yong-eun tahu kalau dirinya telah dibius oleh Seon. Bahkan Yong-eun histeris sambil memegang perutnya dan menangis karena ia merasakan bayi yang ia kandung telah hilang. Ia benar-benar histeris dan memukul-mukul perutnya. Melihat tindakan Yong-eun seperti itu, Seon mengatakan kalau kehamilan Yong-eun hanyalah imajinasinya saja. Ternyata Yong-eun sengaja bertindak menggila seperti tadi. Tujuannya hanya untuk memancing Seon untuk mengakui perbuatan yang telah ia lakukan kepadanya. Benar saja Seon tidak dapat berkutik saat Yong-eun mengetahui kebenarannya. Tidak hanya itu, Seon pun berkata bahwa Yong-eun masih perawan, tidak pernah dijamah oleh pria, jadi tidak mungkin akan hamil. Yong-eun mengetahui bahwa Seon membawanya ke klinik aborsi untuk menggugurkan kandungannya. Demi membalaskan perbuatan tersebut, di sini Yong-eun berkata, "Kau juga harus menggugurkan kandunganmu." Tak lama keduanya pun sudah bertikai satu sama lain. Kondisi Seon yang sedang hamil besar tentu saja membuatnya kesulitan untuk melawan Yong-eun. Tepat saat itu Junki pulang dan melihat pertikaian tersebut. Segera ia memisahkan kedua perempuan itu. Tapi naas, tiba-tiba saja saat itu Seon merasakan sakit pada perutnya. Sepertinya ia akan melahirkan, padahal jadwal melahirkan bukanlah saat itu. Di saat yang bersamaan Yong-eun masih saja ingin menyakiti Seon, tapi segera Junki menghalanginya dan tanpa sengaja Junki mendorong tubuh Yong-eun sedikit kuat hingga sebabkan dirinya terjatuh. Melihat sang istri masih kesakitan, segera Junki membawanya ke rumah sakit tanpa memperdulikan Yong-eun yang masih menangis histeris. Benar saja Yong-eun harus melahirkan bayinya saat itu juga dalam kondisi prematur. Beruntungnya ibu dan bayi ini selamat dengan kondisi sehat. Guru cantik ini pun membesuk Seon dan bayinya di rumah sakit itu. Ia sangat bersyukur karena Seon dan bayinya tidak kenapa-kenapa saat Yong-eun berusaha untuk menyakitinya. Tak lama guru cantik itu pun hendak pulang. Kemudian ia melihat keberadaan Yong-eun di rumah sakit tersebut. Terlihat ia masih menangis, tapi walau hatinya sedang bersedih, Yong-eun tetap menanyakan keadaan istri gurunya tersebut. Guru cantik ini berkata bahwa Seon dan bayinya dalam keadaan sehat. Lalu guru ini menawarkan tumpangan kepada Yong-eun saat itu. Ia akan mengantar Yong-eun pulang karena hari sudah malam. Di perjalanan tiba-tiba saja Yong-eun membahas soal dirinya dibius dan dibawa ke klinik aborsi oleh Seon dan gurunya tersebut. Mendengar hal itu, sontak saja guru ini sangat terkejut, tapi ia berusaha untuk tetap tenang dan tetap menyangkal semua tuduhan Yong-eun terhadapnya. Walau sang guru menyangkal semua itu, tapi Yong-eun sudah sangat tahu apa yang telah dilakukan sang guru bersama istri sang guru terhadapnya. Saat sudah sampai di tempat tinggal Yong-eun dan akan berpamitan dengan sang guru, tiba-tiba saja Yong-eun membunuh sang guru dengan menggunakan cutter yang sedari tadi dipegang olehnya.
Seorang perawat tiba-tiba saja mendatangi Junki dan Seon di kamarnya dikarenakan bayi mereka hilang. Sontak saja mendengar hal itu, pasangan ini menjadi benar-benar panik. Keduanya segera memeriksa ruangan tempat bayinya berada. Namun bayi mereka benar-benar tidak ada di sana. Ternyata Yong-eun lah yang telah mengambil bayi pasangan itu. Terlihat Yong-eun berjalan menaiki anak tangga sambil menggendong bayi yang baru saja dilahirkan tersebut. Tak lama Yong-eun sudah berada di pinggir bak penampungan air di sebuah gedung. Ia terus menatap bayi itu dan dalam sekejap lemparnya ke dalam bak penampungan air yang ada di depannya. Tanpa adanya rasa bersalah, Yong-eun melakukan hal keji itu. Justru di sini ia kemudian menghubungi Seon yang masih sangat panik karena kehilangan bayinya. Terlihat wajah kepanikan Seon setelah menerima telepon tersebut. Terlebih lagi Yong-eun memintanya untuk cepatlah kemari. Anakmu sedang menunggumu, ucapnya. Tanpa berpikir panjang, Seon segera berlari menuju tempat yang dipinta Yong-eun. Melihat sang istri pergi begitu saja meninggalkannya, tentu saja membuat Junki bingung. Ia berusaha memanggil sang istri dan mengejarnya, tapi sang istri sama sekali tidak memperdulikannya. Hingga saat Seon sudah masuk ke dalam taksi, di sini ia berkata, anak itu menyuruhku ke sana. Ia memintaku untuk ke sana seorang diri, teriak Seon marah kepada Junki. Ya, semua hal mengerikan itu terjadi karena Yong-eun sangat berambisi ingin memiliki Junki. Yong-eun menghalalkan segala cara untuk mendapatkan guru yang ia cintai itu. Terlebih lagi beberapa waktu lalu Seon telah melakukan hal kejam kepadanya, yaitu membawanya ke klinik aborsi untuk menggugurkan kandungannya dalam keadaan tak sadarkan diri saat itu. Sepertinya ia menaruh dendam terhadap Seon hingga terfikirkan oleh Yong-eun untuk membalaskan semua perlakuan kejam tersebut melalui bayinya. Seon berhasil menemukan Yong-eun melalui ponsel yang terus-menerus ia hubungi. Terlihat Seon terus memohon kepada Yong-eun untuk tidak menyakiti anaknya. Ia menanyakan keberadaan anaknya tersebut, tapi Yong-eun mengatakan bahwa kau terlambat. Perasaan Seon saat itu benar-benar berkecamuk. Ia sangat takut anaknya disakiti oleh Yong-eun. Terlebih lagi Yong-eun baru saja turun dari bak penampungan air di gedung itu. Di sini Seon mengatakan bahwa yang kau benci itu aku. Jangan kau sakiti anakku, ucapnya. Seon terus memohon kepada Yong-eun untuk memberitahukan keberadaan anaknya. Bahkan ia berlutut di hadapan gadis tersebut. Dengan santainya Yong-eun mengatakan sekarang masih belum terlambat sambil matanya menatap ke arah bak penampungan air di sampingnya. Sejenak Seon terdiam. Ia masih belum mengerti dengan perkataan dan sikap yang ditunjukkan oleh Yong-eun terhadapnya. Setelah mengerti dan menyadari hal itu, sontak saja Seon berteriak histeris. Ia segera memanjat tangga di sana dan masuk ke dalam bak penampungan air tersebut. Seon seperti orang gila yang mencari-cari keberadaan sang anak di dalam bak penampungan air itu. Hingga akhirnya ia menemukan keberadaan anaknya tersebut dan segera merangkulnya. Tapi ternyata itu hanyalah sebuah boneka. Ya, Seon ternyata telah dijebak oleh Yong-eun. Setelah menyadari kecerobohannya saat itu, Seon berusaha untuk kembali naik. Tapi semua sudah terlambat dikarenakan Yong-eun segera menutup pintu penutup bak penampungan air itu dan menyalakan keran air di sana. Terlihat wajahnya tanpa ekspresi saat melakukan hal keji itu kepada Seon. Jiwa gadis ini benar-benar menjadi seorang psikopat. Sedangkan Seon sangat ketakutan karena air terus naik yang tentu saja akan sebabkan kematian pada dirinya. Junki berhasil menemukan bayinya di apartemen Yong-eun. Terlihat bayi tersebut dalam keadaan baik-baik saja. Tak lama ponsel Junki pun berdering. Ternyata yang menghubunginya adalah istrinya. Tapi saat ia mengangkat telepon tersebut, ternyata suara Yong-eun lah yang terdengar. Segera Junki menanyakan keberadaan sang istri kepada gadis itu. Di sini Yong-eun mengatakan, aku sedang berada di atas. Aku berada di atap. Guru hanya bisa memilih salah satu, aku atau istrimu, ucap Yong-eun. Tanpa berpikir panjang, Junki segera berlari ke sana. Dan saat ia membuka pintu, Yong-eun segera memeluknya erat. Bahkan di sini Yong-eun berkata, aku tahu kau pasti memilihku. Tapi Junki segera melepaskan pelukan Yong-eun dan menanyakan istrinya. Terlihat Yong-eun benar-benar sudah sakit jiwa. Ia mengakui bahwa dirinya lah istri Junki sambil tersenyum. Junki masih terus menanyakan Seon istrinya sambil berteriak. Ia sudah tidak tahan lagi melihat tindakan dan kelakuan gadis gila di depannya itu. Di sini Junki menyadari keberadaan sang istri yang sedang terancam. Sontak saja ia segera berlari ke tempat sang istri berada. Tapi Yong-eun menghalanginya. Yong-eun mengatakan, aku akan memperlakukanmu jauh lebih baik daripada istrimu, pinta Yong-eun memelas. Melihat hal itu, Junki semakin kesal dengan tindakan Yong-eun yang semakin menggila terhadapnya. Di sini berkali-kali Junki meminta Yong-eun untuk segera minggir dari pintu itu. Tapi berkali-kali pula Yong-eun menolaknya sambil menangis. Junki tidak dapat lagi menahan kesabarannya. Segera ia mendorong Yong-eun yang masih saja terus menghalanginya. Dengan terpaksa ia mendorong tubuh Yong-eun hingga sebabkan dirinya terjatuh. Yong-eun menangis
histeris karena Junki lebih memilih Seon. Terlebih lagi Junki telah mendorong tubuhnya hingga terjatuh demi menyelamatkan Seon. Beruntungnya Junki berhasil menemukan Seon di dalam bak penampungan air dan istrinya tersebut masih dalam keadaan hidup. Seon menanyakan keberadaan anak mereka di mana. Junki menjawab bahwa semua sudah aman, anak mereka telah ditemukan. Seon sangat bersyukur anak mereka selamat dan aman. Terlebih lagi dirinya pun masih hidup. Terlihat ia memeluk sang suami karena semua telah dilewati bersama. Saat memeluk sang istri, tampak Junki sangat terkejut melihat keberadaan Yong-eun dari balik jendela di sana. Di sini ia melihat Yong-eun sudah berdiri di pinggir atap gedung itu sambil terus berjalan. Tampak wajah gadis itu benar-benar depresi. Sang guru yang ia harapkan akan mencintai dirinya dengan sepenuh hati tapi justru mencampakkannya. Terlihat Junki segera menghampiri Yong-eun di sana dan memintanya untuk segera turun dari tempat itu. Walau Junki sangat kesal dengan semua tindakan kejam yang telah dilakukan Yong-eun terhadap istri dan anaknya, tapi ia tetap memperdulikan keselamatan Yong-eun. Junki meminta Yong-eun untuk segera turun. Ia ingin membicarakan ini secara baik-baik, asal Yong-eun tidak melakukan hal nekat yang membahayakan nyawanya. Segera Junki memanjat gedung itu untuk menyelamatkan Yong-eun yang sama sekali tidak mendengarkan perkataannya. Secara perlahan Junki membujuk Yong-eun untuk segera turun dari sana. Terlihat tatapan mata Yong-eun yang begitu menyedihkan. Saat sang guru mendekatinya, bukannya segera meraih tangan sang guru, ia justru semakin menjauh dan berjalan mundur. Di sini Yong-eun mengatakan, apakah aku ini mainan? Apakah kau mempermainkanku? Apakah karena aku gadis murahan, makanya kau suka? Ucap Yong-eun. Walau Junki berkata tidak, tapi tetap Yong-eun masih terus berjalan mundur menghindari sang guru. Dan dalam sekejap Yong-eun menjatuhkan dirinya begitu saja. Beruntungnya Junki masih dapat menangkap tangan Yong-eun saat itu. Di saat genting seperti itu, Junki meminta Seon untuk membantunya menyelamatkan Yong-eun. Tapi Seon sudah sangat membenci gadis itu yang telah menghancurkan hidupnya dan bahkan hampir saja membunuhnya. Di detik-detik terakhirnya Yong-eun masih menanyakan, kau anggap aku ini apa? Apakah kau mencintaiku? Tanya Yong-eun. Tapi Junki sama sekali tidak menjawab. Yang ia pikirkan saat itu hanya menyelamatkan nyawanya. Junki tidak dapat menahan pegangannya lagi. Walau ia sudah berusaha keras, tapi ia tidak berhasil menyelamatkan nyawa gadis itu. Dalam sekejap Yong-eun terjatuh dan tewas. Tampak wajah Seon yang begitu syok melihat hal itu. Ia merasa bersalah saat itu karena tidak menolongnya. Dan Junki pun tidak dapat berkata-kata. Di depan matanya ia menyaksikan kematian gadis yang pernah mewarnai hari-harinya begitu indah. Film pun berakhir. Makasih yang sudah nonton. Nantikan film kita yang lainnya.